Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah jadallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berjalan ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salat dan salam senantiasa kita iringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari yang tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Saudaraku rahimani wa ajmain, sambil kita niatkan untuk menunggu salat Isya, izinkan saya berbagi sharing ilmu yang saya beri judul Taubat Kewajiban Seumur Hidup ya. Nanti makalahnya saya share ke DKM. Jadi mudah-mudahan bisa di share ke jamaah ya. Bisa dibaca lewat PDF. Materi ini saya ambil sebenarnya rangkaian materi dari buku yang sedang saya susun, yaitu Ad-Durus Al-Yaumiyah. Ada beberapa pelajaran yang saya kumpulkan kemudian menjadi satu tema, yaitu tentang taubat kewajiban seumur hidup. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan bagi menjadi beberapa poin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik pada kita semua agar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang pertama berkaitan tentang taubat pada setiap keadaan. Bertaubat pada setiap keadaan. Yang kedua, taubatan nasuha. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Kemudian yang ketiga, syarat diterimanya taubat. Yang keempat, ya Allah gembira dengan taubat hambanya. Yang kelima, tidak boleh menunda taubat. Yang keenam, tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, ya, kalau ada waktunya kita akan sebutkan beberapa kisah orang yang bertaubat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Ya, PDF-nya saya share dulu. DKM ya. Pak siapa? Pak Mustar. Yang biasa hubungi saya beliau. Jadi HP-nya hanya ada beliau aja nomornya. Nanti Pak Mustar yang share insyaallah ya. Pak Cahyo ya? Oh iya. Pak Cahyo. Oh iya, Pak Cahyo ada. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya taubat merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya seluruh manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti pernah melakukan dosa. Yang mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ad-Darimi, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, setiap manusia, ya Bani Adam di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Dan
Nabi Adam alaihissalam sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya langsung. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan segala ilmu kepada Nabi Adam alaihissalam, segala nama-nama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, ya, bukan sebagai bentuk ibadah, bukan. Ya, kalau misalnya ada yang bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Kan nggak boleh sujud kepada selain Allah, kan begitu. Ini maksud dengan sujud ini sebagai penghormatan, bukan sebagai penghambaan, bukan sebagai peribadatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan situn ziraan, ya, tingginya 60 hasta. 60 hasta tinggi, ya. 60 hasta sekitar 30 meter lah. 30 meter. Dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita seperti penciptaan Nabi Adam di surga kelak, ya, di surga kelak. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un. Kalimat khata'un kata para ulama ini sigoh mubalaghah. Artinya banyak melakukan kesalahan. Melakukan sebuah kesalahan diulang lagi. Melakukan sebuah kesalahan diulang lagi. Ya, diulang lagi. Itu namanya khata'un. Banyak sekali melakukan perbuatan salah dan dosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang melakukan kesalahan ataupun dosa adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Pak, ya, sebagai manusia biasa. Nabi SAW pun pernah melakukan kesalahan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, tapi dosa-dosa kecil. Tidak sampai derajat dosa-dosa besar. Di antara dosa-dosa kecilnya apa, Ustaz? Di antaranya adalah Nabi SAW hanya mengutamakan di awal-awal dakwah, mengutamakan pembesar-pembesar Quraisy, mengutamakan orang-orang yang punya strata sosial tinggi di mata masyarakat, pemuka-pemuka suku, kepala-kepala suku. Nabi hanya mementingkan itu, karena Nabi SAW melihat ada maslahat ketika kepalanya sudah dipegang, buntutnya ngikut, kan begitu. Kalau kepala sukunya sudah masuk Islam, maka biasanya bawahannya, ya, maka pasti akan masuk Islam. Ini husnuzonnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata tidak demikian yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Ada orang yang buta, orang yang lemah, ingin belajar Islam, tapi Nabi SAW acuhkan, cuekan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surat Abasa wa Tawal. Allah tegur, langsung Allah tegur. Ketika Nabi SAW melakukan sebuah kesalahan, langsung Allah tegur dan Nabi SAW langsung mengakui kesalahan dan bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya maksum. Maksum itu artinya bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan, tidak. Yang namanya maksum itu artinya terjaga dari dosa. Kalau melakukan kesalahan langsung ada yang tegur. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW senantiasa beristighfar setiap hari 70 sampai 100 kali. Dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Nah, Nabi SAW saja melakukan kesalahan, dosa, ya. Bedanya Nabi ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak ada yang negur. Makanya kalau ada kesalahan yang pernah kita lakukan dan dilihat oleh saudara kita kaum muslimin, maka kita ucapkan jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kebaikan. Itu bukti, Pak, bahwasanya dia sayang sama kita. Ya, yang bisa melihat kesalahan kita bukan diri kita, orang lain. Kadang-kadang orang lain memberikan nasihat kepada kita, kitanya malah egois. Ente gitu. Baru kemarin belajar udah ngatur-ngatur. Baru anak kemarin sore masih ingusan, sudah nasehatin orang tua, kan gitu. Egoismenya muncul, ya. Egoismenya tinggi. Apalagi yang nasehatin itu orang yang lebih muda daripada kita. Ya. Maka oleh karena itu kita harus banyak iktiraf, mengaku bahwasanya kita ini banyak salah, banyak dosa, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bertaubat pada setiap keadaan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai manusia. Ayyuhal mu'minun, Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebutan iman. Ini bukti tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang
beriman. Allah panggil dengan sebutan iman. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya kalian semuanya beruntung. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwasanya beliau mengatakan, Al-Imam Al-Qurtubi Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar ya, Al-Qurtubi Al-Andalusi ya, orang Andalus, orang Eropa ya. Beliau punya kitab namanya Al-Jami li Ahkamil Quran. Ya, beliau wafat di daerah Munyat Bani Khosib, sekarang disebut dengan Minyak ya, Minyak di daerah Mesir. Pada malam Senin 9 Syawal tahun 671 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitab tafsirnya, wa tubu ilallahi fa innakum la takhluna min sahwin wa taksirin fi adai huquqillahi ta'ala. Fala tatruku taubata fi kulli halin. Kata beliau, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya kalian tidak luput dari khilaf, dari kekurangan dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kalian meninggalkan taubat dalam keadaan apapun juga. Ya walaupun kita mungkin nggak merasa punya dosa, saya nggak punya dosa. Ngapain taubat Ustaz, kan begitu. Saya nggak melakukan kesalahan Ustaz. Ya, ngapain bertaubat? Ngapain istighfar? Ya. Maka kita katakan, iya, pada saat itu dia tidak melakukan kesalahan. Pada zaman dahulu, kemarin, iya, ataupun waktu-waktu yang lampau, betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kalau kita buat catatan, Pak, mungkin kita lupa, iya enggak? Iya, apalagi laki-laki. Pernah melakukan kesalahan, hari ini, besoknya udah lupa. Ya. Melakukan kesalahan sama istri, baru tadi melakukan kesalahan, ditanya lagi sama istrinya, Mas, tadi melakukan ini dan itu. Kapan? Kan begitu. Laki itu biasanya cepat lupa ya. Cepat lupa. Kalau perempuan beda, Pak. Perempuan beda. Ya. Kalau disakitin, mengendap 8 jam, seumur hidup gak bakal lupa. Iya nggak, Pak? Ya, bapak-bapak paling paham. Iya. Seumur hidup gak bakal lupa. Ya. Kalau kita minta maaf sebelum 8 jam, ini kata orang ini ya, psikologi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara fitrah naluri rata-rata aglabiahnya begitu. Ya, begitu. Intinya di sini Al-Imam Al-Qurtubi mengingatkan kita agar senantiasa meninggalkan taubat, meninggalkan dosa dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tubu, ini bentuknya fi'il amr. Dan fi'il amr itu menunjukkan perintah. Makanya kata para ulama di dalam Al-Qur'an, kalau ada perintah ya, dalam nas itu biasanya setelahnya ada perintah untuk melakukan sebuah amalan ketaatan atau perintah untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertaubat, bertaubat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruhu. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampunlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, rawahu Muslim. Sungguhnya aku beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan sab'ina marrah, 70 kali. Istighfar itu bisa dengan dua macam kata para ulama. Yang pertama, istighfar dengan lisan. Kita mengucapkan Allahumma gfirli atau astaghfirullah ya, dengan lisan kita. Mengucapkan dengan lisan. Yang kedua, minta ampun istighfar dengan hati. Kalau kita mengucapkan istighfar Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, hanya di lisan saja, kata para ulama, ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Tapi kalau misalnya dia mengucapkan astagfirullah ya, di lisannya, kemudian hatinya juga mengatakan ya Allah ampunilah aku. Hatinya sinkron dengan lisan. Lisannya mengucapkan astagfirullah, hatinya juga minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sinkron antara lisan dengan hati. Kata para ulama, ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Ini bisa menghapuskan dosa-dosa besar. Terkadang kita mengucapkan astagfirullah hanya di lisan saja, tanpa tadabbur, tanpa
permintaan dari dalam hati, sehingga terkadang hanya terlintas di lisan saja, tanpa direnungkan, tanpa ditadaburkan di dalam hati. Tetapi itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa kecil, Ustadz. Iya, tapi sayang ya, mungkin kita pernah melakukan dosa-dosa besar dalam keadaan kita nggak sadar, dalam keadaan tidak sadar. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala dalam syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, "Wa nahnu ila taubati ahwaji. Wa taubatu ahammu qawaidil Islam wa hiya awwalu maqamati saliki tariqil akhirah." Kita itu lebih membutuhkan taubat daripada siapapun juga. Taubat adalah salah satu dasar terpenting di dalam agama Islam, dan dia merupakan tahapan awal bagi siapa saja orang-orang yang hendak meniti jalan akhirat. Ya. Dan kita semuanya sedang berjalan. Dan kita tahu bahwasanya kita sudah melalui beberapa fase alam. Yang pertama alam ruh. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ruh kita sudah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diikat sebuah perjanjian. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku adalah Rabb kalian? Ruh-ruh manusia yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu bala syahidna. Iya, kami bersaksi engkau adalah Rabb kami. Termasuk di situ ada ruhnya Nabi Adam, termasuk di situ ada ruhnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan, ruhnya sudah diciptakan terlebih dahulu. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya ruhnya Nabi Adam atau ruhnya Nabi Isa alaihissalam adalah bagian dari ruh Allah, maka itu semuanya tidak benar. Semuanya tidak benar. Ruh Nabi Adam sama seperti ruhnya Nabi Isa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak boleh kita mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana ada orang berpendapat bahwasanya ketika manusia di dalam janin berumur 4 bulan, kemudian diutus malaikat ke dalam rahim, kemudian ditiupkan ruh, kata mereka, oh itu ruhnya bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berkeyakinan apa? Berarti setiap manusia memiliki bagian dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala katanya. Makanya mereka meyakini manusia bisa bersatu dengan Allah, yang disebut dengan keyakinan wihdatul wujud. Maka kita katakan ini tidak benar. Ini tidak benar. Kenapa? Karena ruh manusia seluruhnya sudah Allah ciptakan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini alam pertama. Kemudian yang kedua ada alam rahim. Ya, alam rahim kita rata-rata 9 bulan di dalam rahim. Kemudian yang ketiga sekarang kita berada di alam dunia. Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun may yujawizu dzalik, dan sedikit sekali yang lebih dari 70 tahun. Kemudian kita akan berpindah ke alam yang selanjutnya, alam barzah atau alam kubur. Sampai kapan? Hatta yaumi yub'atsun, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kebangkitan. Kemudian kita akan melalui alam-alam yang lain dari alam-alam akhirat. Kemudian titik ujungnya, finalnya adalah surga atau neraka, dan kita memohon kepada Allah dimasukkan ke dalam surga. Nah, bagi siapa saja yang meniti, kita ini sedang berjalan ke alam akhirat, akan menjumpai alam-alam akhirat yang sangat panjang dan sangat berat. Awal dari semua itu kita membutuhkan yang namanya taubat. Kita butuh yang namanya taubat. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat jami'an di dalam ayat tersebut menunjukkan seluruh individu. Bukan hanya satu orang, dua orang saja yang pernah melakukan dosa dan maksiat. Oh, dia tuh telah membunuh. Dosanya besar sekali tuh. Dia butuh taubat tuh. Kalau kita nggak perlulah kan itu. Subhanallah. Maka kita katakan bukan hanya orang-orang yang berdosa saja yang membutuhkan taubat. Kita semuanya membutuhkan taubat. Taubat itu bukan amalan per individu saja yang melakukan dosa dan maksiat, tapi amalan-amalan yang membutuhkan massal dari setiap individu, setiap masyarakat. Dan sering kita katakan bahwasanya, dan sering kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menurunkan azabnya sekonyong-konyong dalam keadaan kita sedang tidur, dalam keadaan kita sedang bermain, kita tidak tahu. Oleh karena itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah hanya kepadanya. Kemudian poin yang kedua,
Yaitu tentang taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim surat yang ke-66 ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Dengan taubatan nasuha dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Takfiruz dzunub maknanya bisa Allah tutup, Allah hapus, dan Allah maafkan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat dari dosa-dosa besar. Yang mungkin dosa-dosa kecil ditanya lah. Ya, sebagai bentuk bahasa kita mungkin formalitas. Karena setiap jiwa pasti akan ditanya tentang amalannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita bahas pada kesempatan yang lain di tempat ini juga, ada orang-orang yang diberikan hisab yang yasir, hisab yang mudah. Yang ditanya hanya dosa-dosa kecil saja. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan tersebut menghapuskan dosa-dosa kalian. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan surga pasti ada kalimat tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau kita memiliki sebuah tempat tinggal, kemudian di rumahnya ada air yang mengalir seperti sungai, bunyi gemericik air, apa yang kita rasakan? Ketenangan, kenyamanan. Iya. Antum bisa cek di rumah. Antum bikin saluran air kemudian dibuat seperti sungai gemericik, antum duduk. Antum duduk. Akan ada rasa ketenangan di situ. Nah, di dalam surga orang-orang yang dimasukkan ke dalamnya akan mendapatkan tumakninah, ketenangan jiwa, ketenangan hati, ya, ketenangan jasad, rohatul jasad, rohatul nafs, ya, ketenangan jiwa, ketenangan jasad, maaf, ketenangan jasad. Tidak ada kelelahan di dalam surga, tidak ada kotoran, tidak ada keringat dan seterusnya, semuanya serba kenikmatan. Makanya istirahat yang hakiki adalah ketika seseorang dimasukkan ke dalam surga. Maka itu adalah kemenangan istirahat yang hakiki. Syekh As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan dalam Taisir Karimir Rahman, beliau mengatakan qad amarallahu bittaubatin nasuh fi hadzal ayah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan taubat yang nasuh dalam ayat ini. Wa ada 'alaiha bitakfiri sayyi'at, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan dihapuskannya dosa-dosa. Wa dukhulil jannat, dan dimasukkan ke dalam surga. Wal fauzi wal falah, dan dia akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Hina yas'al mu'minuna yaumal qiyamah binuri imanihim. Ketika orang yang beriman berjalan nanti pada hari kiamat dengan cahaya. Ya, mereka berjalan dengan sinar-sinar cahaya-cahaya keimanan mereka. Setiap orang yang beriman akan memiliki cahayanya masing-masing. Ada cahaya yang terang, ada cahaya yang sedang, ada yang cahayanya redup. Tapi cahaya itu tetap konstan. Iya. Dan dia berjalan dengan cahaya keimanannya. Adapun orang-orang munafik, mereka punya cahaya, iya. Tapi setelah itu cahayanya hilang. Cahayanya hilang. Redup lama-lama hilang. Kemudian ketika ingin meniti sirat, mereka melihat orang yang beriman. Mereka minta agar dibawa bersama mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan penghalang di antara
di antara mereka. Faduri babainahum bisuril lahu bab. Kemudian dijadikan dinding pemisah antara orang yang beriman dengan orang-orang munafik. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, wa yamshuna bi diyaihi wa yatamatta'una bi ruhihi wa rahatihi. Kemudian nanti pada hari kiamat mereka berjalan dengan cahaya keimanan mereka, berjalan dalam sinar tersebut dan mereka menikmati ruh, ya, kenikmatan batin serta ketenangan darinya. Ini menunjukkan Pak bahwasanya ya, taubatan nasu adalah taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan syarat-syarat diterimanya taubat. Makanya nanti ada poin yang saya sebutkan yang sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam beberapa tempat, di antaranya di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, dan juga disebutkan oleh beliau dalam Riyadhus Shalihin juga. Ya, bahwasanya ada syarat-syarat diterima taubat dan beliau menyebutkan ada 4. Ada 4. Nanti insya Allah kita sebutkan. Nah, yang dimaksud dengan taubatan nasuh berarti taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang dia lakukan harapkan untuk mendapatkan pahala dari Allah, serta memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat siang dan malam 24 jam. Selama pintu taubat tidak tertutup. Kapan pintu taubat tertutup? Ada 2. Yang pertama ketika ruh sudah di tenggorokan, ketika gorgoroh, maka pintu taubat tertutup. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir, kata Nabi SAW. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat manusia selama belum gorgoroh. Gorgoroh itu seperti sakaratul maut. Orang kalau sakaratul maut itu Pak biasanya suaranya ngorok. Seperti orang ngorok. Itu namanya gorgoroh. Iya. Itu namanya gorgoroh. Kalau kita menemani orang yang sedang sakit, yang sakitnya bisa membawa kepada al-maut, kepada kematian, ya, maka talkinkan la ilaha illallah. Talkinkan la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya jangan paksa terus, Pak. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah walaupun sekali, semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usianya dengan keadaan seperti itu. Karena orang yang sedang gorgoroh itu berat. Mengucapkan kalimat sesuatu itu berat. Ya. Dari mana taunya Ustaz? Ya. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Beliau menyebutkan bahwasanya orang yang gorgoroh itu berat. Ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya semoga kita berharap kepada Allah itu kalimat yang terakhir yang dia ucapkan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya, kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu dipaksa, ayo dong ucapin lagi, enggak perlu. Ya. Semoga itu kalimat terakhir yang dia ucapkan. Yang kedua, pintu taubat tertutup ketika matahari sudah tenggelam dari arah terbit dari arah tenggelamnya, afwan. Ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya atau matahari terbit dari arah barat kalau di Indonesia. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, innallaha yabsutu yadahu fil lail, bil laili yatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghamparkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu fin nahari liyatuba musii'ul lail. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di malam hari, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Kapan Ustaz matahari terbit dari arah tenggelamnya? Ketika menjelang hari kiamat. Pada hari pertama matahari tidak terbit.
Dunia gelap gulita. Yang tersisa hanya orang-orang kafir saja. Kaum muslimin yang mereka beriman sudah tidak ada. Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan semuanya. Orang-orang yang buruk di muka bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'a illa ala syirril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali pada orang-orang yang buruk di muka bumi. Ya. Hari kedua mereka menganggap itu fenomena alam biasa, matahari tidak terbit, gelap gulita. Hari ketiga baru matahari terbit dari arah tenggelamnya. Baru mereka mengatakan, oh ternyata benar ya, matahari bisa terbit dari arah tenggelamnya. Ternyata bukan isapan jempol. Ternyata bukan dongeng belaka. Baru kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bermanfaat taubat mereka ketika itu. Atau ketika mereka sudah bertaubat sebelum matahari terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya, dan mereka belum melakukan amalan soleh, maka pun tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan tentang yang dimaksud dengan tangan, ya Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya orang Arab zaman dahulu mereka menggunakan istilah tangan untuk menerima sesuatu. Ini namanya isti'arah, ya. Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kiasan. Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Imam Nawawi, ya, walaupun secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau ada nas yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, maka asalnya kita terima secara hakikatnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya. Berarti Allah punya tangan. Tidak boleh dikiaskan, tidak boleh dipalingkan maknanya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasannya itu bukan makna hakiki, alias makna majazi atau kiasan atau isti'arah. Nah, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini isti'arah, ini kiasan. Sebagaimana kata orang Arab ketika mereka menyukai sesuatu, mereka menerima sesuatu, mereka membentangkan tangannya begini. Ini menunjukkan mereka menerima. Ini orang Arab, ya. Tapi kalau orang Arab biasanya menolak sesuatu, mereka membenci sesuatu, biasanya mereka menggenggam tangan mereka. Ini kata siapa? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tentu saja kita yakini secara hakikatnya yang dimaksud dengan tangan adalah tangan. Allah punya tangan, tapi bagaimana tangannya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak mengetahui kaifiatnya. Bukan berarti tidak ada kaifiatnya. Ada kaifiatnya, tapi bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Beliau menjelaskan demikian. Allah punya tangan, ada kaifiatnya, ada. Allah punya wajah, ada kaifiatnya. Tapi bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kaifiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian poin yang ketiga, syarat diterimanya taubat. Salah satu hal yang bisa menyebabkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi syarat-syarat taubat. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj yang saya punya di jilid yang ke-6 juz 17 halaman 22 sampai 23. Beliau mengatakan, qala ashabuna wa ghairuhum minal ulama. Para ulama kami mengatakan, litaubati salah satu syurut. Taubat punya 3 syarat. An yuqli'a anil maksiyah, meninggalkan maksiat tersebut. Wa an yandama ala fi'liha, yang kedua menyesal atas perbuatannya. Yang ketiga wa an ya'zima azman jaziman an la ya'uda ila misliha abadan. Yang ketiga bertekad dengan sungguh-sungguh tidak mengulanginya selama-lamanya. Fa in kanatil maksiyatu tata'allaqu bi adamin falaha syartun rabi'un wa huwa raddu zulmati ila sahibiha au tahsilil bara'ati minhu. Yang keempat, kalau dosa itu berkaitan tentang hak manusia, maka dia punya syarat yang keempat, harus dikembalikan kepada pemiliknya
atau meminta keikhlasan atau pemaafan darinya. Ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama yang disebut dengan al-iqla. Al-iqla itu artinya melepaskan seluruh perantara yang bisa mengantarkan kepada dosa yang sebelumnya. Kalau misalnya kita tinggal di sebuah lingkungan, Pak, rata-rata orangnya main judol. Tahu judol? Judi online. Dan kita khawatir keseret ke situ. Main judi online. Atau rata-rata lingkungannya pemabuk semua. Atau rata-rata lingkungannya pezina semuanya. Na'udzubillah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita bukan Pak RT, kita bukan Pak RW yang bisa merubah hal itu. Kita nggak punya kekuatan. Kita rakyat biasa. Ya. Kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita yang dibully. Kitanya yang kena batunya. Kitanya yang dimarahin. Bahkan kita diancam dibunuh. Maka agar kita tidak terjatuh kepada dosa tersebut, atau mungkin kita pernah melakukan dosa itu karena tinggal di lingkungan yang seperti itu dan kita tidak bisa merubahnya, maka hijrah, pindah. Itu yang disebut dengan ikhla, memutus rantai itu. Memutus rantai yang bisa menyebabkan terjerumusnya kepada dosa tersebut. Ini ikhla yang pertama. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, an-nadam. An-nadam itu artinya menyesal. Menyesal telah melakukan dosa tersebut. Yang ketiga namanya al-azam. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, kalau kita punya salah kepada saudara kita, minta maaf. Kalau kita punya hutang, maka bayar. Jangan afwan akhi terus. Ya. Afwan akhi akhirnya nggak bayar. Ada beberapa ikhwan, masya Allah, ikhwan lagi Pak, udah ngaji, punya kebiasaan buruk, pekerjaannya pinjam uang, berhutang, tapi nggak pernah bayar. Iya, kita sebutkan ikhwan ya, karena dia udah ngaji. Kalau belum ngaji ya, mungkin masih inilah. Tapi yang namanya berhutang tapi nggak pernah bayar, ini penyakit Pak. Ini penyakit. Boleh nggak Ustadz kita tahzir? Boleh. Kita berikan peringatan, fulan kalau pinjam uang jangan dikasih. Kenapa? Nggak pernah bayar. Khawatir dosanya numpuk-numpuk nanti di akhirat. Karena hutang itu berkaitan tentang hak manusia. Kalau di dunia tidak bisa diselesaikan, nanti berujung sampai di akhirat kelak, di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbahaya. Kalau kita tidak ingatkan dia, kita tidak nasihatkan, dibiarkan begitu saja, ya, maka kasihan. Ustadz, kalau begitu kita anggap lunas lah. Ya iya, kalau utangnya sedikit. Kalau utangnya 10.000, 100.000, 50.000, oke lah. Tapi kalau hutangnya 1 miliar gimana? Kalau hutangnya ratusan juta gimana? Emang ada Ustadz? Ada. Sampai ada yang berhutang sampai miliaran. Sampai ada yang pernah bertanya, Ustadz, kalau ada yang berhutang kepada kita misalnya, kepada saya, kemudian kita tuntut dia ke pengadilan, gimana Ustaz? Ya, nggak usah lah Pak. Ya, kenapa? Hutangnya banyak Ustaz. Karena dia nggak bayar-bayar. Ya, antum kalau tuntut ke pengadilan, antum bakalan ada jaminan uang antum balik? Nggak ada sih. Nggak ada jaminan. Ya udah ngapain? Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, atau uang antum keluar juga? Ya juga Ustaz. Emang berapa Pak utangnya? 1 miliar. Masya Allah. 1 miliar. 1 miliar bukan angka yang kecil Pak. Angka yang besar. Kalau ratusan juta mah udah biasa Ustaz. Ini sampai miliaran. Subhanallah. Ternyata ada. Walaupun kita memberikan tenggat kepada saudara kita yang berhutang, itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Apalagi kalau misalnya kita memaafkan, ya udahlah, utang antum anak anggap lunas. Ya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada orang yang dibangkitkan, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai fulan, ya, ada enggak amalan baik yang pernah engkau lakukan?" Kata hamba tersebut, "Tidak ada ya Allah." Kata Allah, "Coba ingat-ingat lagi, ada enggak?" Dia enggak punya amalan baik sedikit pun juga, dan dia iktiraf, dan dia mengakui, "Tidak ada ya Allah." Coba ingat-ingat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. "Oh iya, saya pernah meminjamkan uang.
kepada saudara saya sama muslim. Tapi akhirnya dia nggak bisa bayar. Sampai akhirnya saya anggap lunas hutangnya. Saya anggap lunas hutangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Pada hari ini aku yang lebih berhak membebaskan kamu dari neraka." Akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil hadis ini jangan dijadikan dalil, oh udah nggak apa-apalah berbuat dosa, yang penting bebasin hutang gitu. Akhirnya dia bebas berbuat dosa dan maksiat, nggak bisa ya, tidak bisa dibenarkan. Karena ada orang salah kaprah, salah faham berkaitan dengan hadis ini, sehingga dia ambil dalil, wah boleh melakukan dosa dan maksiat, yang penting apa? Bebasin hutang. Ada pinjam uang 10.000, udah bebas. Udah bebas. Nanti Allah bebaskan. Enggak. Biar bagaimanapun juga dosa dan maksiat harus kita jauhi. Ini 4 syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Adapun ada tambahan 2 syarat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Ya. Dalam Syarah Arba'in An-Nawawi juga beliau sebutkan. Di antara 2 syarat tambahan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala adalah, yang pertama adalah ikhlas mengharapkan wajah Allah, dan yang kedua taubat dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Sebagaimana tadi sudah kita singgung ya. Ikhlas, dan yang kedua atau yang kelima dan keenam ya, yang keenam taubat dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup ada 2. Yang pertama ketika nafas sudah di tenggorokan atau ruh sudah di tenggorokan. Yang kedua ketika matahari sudah terbit dari arah tenggelamnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa, atau datangnya siksa Rabbmu, dan atau kedatangan beberapa ayat Rabbmu. Ditafsirkan oleh para ulama, beberapa datangnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat maknanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam Taisir Karimir Rahman. Beliau punya tafsir namanya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang disebut dengan Tafsir As-Sa'di. Beliau mengatakan, "Fattakatsaratil ahaditsus shahihatu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annal murada bi ba'di ayatillah tulu'us syamsi min maghribiha wa anna nasa idza ra'awha amanu falam yanfa'hum imanuhum wa yughliqu hina idzin babut taubah." Telah banyak hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian tanda-tanda Allah itu adalah terbitnya matahari dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Ketika manusia melihatnya, maka mereka semuanya beriman. Tetapi iman itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka karena pintu taubat ketika itu sudah ditutup. Ini 6 syarat-syarat diterimanya taubat. Kita ulang. 1. Apa, Pak? Ada di PDF. Gak usah dicatat, Ustaz. Ada di PDF. Ngapain dicatat? Apa yang dihafal kan gitu. Ya. Yang pertama, kalau kita urutkan digabungkan dengan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang pertama ikhlaslah, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, bertekad kuat, tidak mengulangi lagi. Yang ke berapa, Pak? Yang keempat al-iqla, melepaskan seluruh rantai yang bisa mengantarkan kepada maksiat tersebut. Kalau dia suka nonton video porno, lewati HP-nya jual. Putus rantai itu. Waduh, nggak bisa nelpon Ustaz. Beli telepon yang bisa nelpon doang sama SMS. Gitu. Kenapa? Khawatir. Kalau dia nggak putus rantai itu, Pak, dia bisa terjerumus lagi.
Apalagi kuotanya banyak. Ya, apalagi nebeng kuota gratis di tiang listrik. Yang disediain pemerintah. Nebeng di situ tiap malam. Ya, ini bahaya. Kenapa? Karena dia punya kecenderungan besar ke situ. Maka kalau rantainya tidak diputus, maka dia bisa balik lagi. Kan manusia khotoun, Ustaz. Iya khotoun, tapi kita bisa memutus rantainya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan. Khawatirnya Allah Subhanahu wa taala tutup usia kita dalam keadaan sedang bermaksiat wal iyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Terus yang kelima apa? Yang kelima dilakukan sebelum pintu taubat tertutup. Pintu taubat tertutup ada dua. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan manusia. Kalau kita punya tanggungan hutang berupa atau pinjam barang, Pak, masya Allah. Kadang-kadang pinjam sesuatu yang mungkin kita remehkan, pinjam pulpen. Kajian nggak bawa pulpen, bawa buku catatan tapi nggak bawa pulpen. Pinjam sama teman. Akhi punya pulpen lagi nggak? Akhirnya dia pinjam tuh. Akhirnya dia pinjam. Habis kajian dia lupa balikin. Masya Allah, ini pulpen punya siapa ya? Allahu alam namanya siapa? Dia nggak tahu, dia nggak kenalan. Akhirnya dibawa pulang. Ah, cuma pulpen inilah. Kan begitu. Iya. Kalau yang punya nyariin, dia nggak ridho, bahaya. Cuma pulpen doang, Ustaz, 2.000. Ya walaupun cuma 2.000, walaupun cuma 5.000. Ya. Tapi kalau dia nggak ridho, maka nanti ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Hati-hati. Kalau minjem sesuatu dipulangin. Ya, jangan HM. Apa HM, Pak? Jadi hak milik. Ya, jadi hak milik. Kemudian poin yang selanjutnya. Ini kita sampai Isya. Sampai Isya terus azan dulu. Gimana, Pak? Tanya jawab. Habis azan tanya jawab. Baik. Kemudian poin yang ke-5, tidak boleh menunda-nunda taubat. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 17-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalah, tsumma yatubuna min qarib, fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Wa laysatit taubatu lillazina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul maut qala inni tubtul an walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'azaban alima." Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Karena dia nggak tahu. Iya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Itu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang diterima taubatnya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Dan taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melakukan kejahatan. Sengaja, udah tahu itu jahat, udah tahu itu dosa dilakukan. Nauzubillah ya. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian. Sampai datangnya ajal kepada mereka. Baru mereka mengatakan, ini tuh betul sekarang saya bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terima taubat orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan kekufuran, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang pedih. Berarti kesimpulannya sebagaimana disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taubat yang segera. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan karena tidak tahu, kemudian kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat tadi. Ustadz, kalau ada orang berbuat dosa, kemudian dia taubat, dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi, diterima nggak taubatnya Ustadz? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, taubatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia taubatnya main-main dan dia menganggap remeh dosa. Dia mengatakan gampang melakukan dosa ini, ya nanti taubatlah, ya, kan masih panjang umur kita kan gitu. Orang yang seperti ini tidak diterima taubatnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Kita azan dulu ya Pak ya. Kita azan dulu, nanti setelah azan kalau ada yang mau bertanya kami
Silakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah, Allahu Akbar. Baik, bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, ada yang bertanya, Pak? Kami persilakan. Silakan, Pak. Gibah maksudnya. Soalnya anak nggak tangkap. Jadi saya ulang ya Pak, nanti dikoreksi kalau salah. Apakah membicarakan orang tapi tidak disebutkan namanya termasuk gibah? Kalau kita setelah gibah itu. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita membicarakan keburukan atau aib orang lain dan kita tidak menyebutkan namanya untuk diambil pelajaran, maka secara zahir nggak ada masalah. Tapi kalau yang disebutkan ya orang udah paham tertuju ke siapa, ya lebih baik jangan. Apalagi kalau itu adalah pemimpin, jangan. Termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak membicarakan keburukan pemimpin. Apalagi zaman sekarang, Pak. Banyak orang-orang stand up gitu ya. Ya. Ujung-ujungnya ngebully pemimpin. Ini nggak boleh. Ini hukumnya haram. Ya, tidak boleh. Ya, biar bagaimanapun juga itu pemimpin kita dan muslim sholat harus dijaga kehormatannya. Harus dijaga kehormatannya. Kalau mereka zalim gimana Ustaz? Itu kezaliman yang mereka lakukan, dosanya mereka tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi di dalam Syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan, kalau ada pemimpin yang zalim, maka kewajiban kita sebagai rakyatnya adalah sabar. Kenapa? Karena kesabaran kita terhadap pemimpin yang zalim itu takfiruz dzunub. Itu bisa menghapuskan dosa kata beliau. Bisa menghapuskan dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Bersabar dari kezaliman penguasa itu bisa menghapuskan dosa. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Beliau mengatakan yang harus dilakukan oleh rakyatnya adalah banyak istighfar. Istighfar dan islahul a'mal. Banyak minta ampun kepada Allah karena pemimpin cerminan rakyat. Kalau rakyatnya baik, maka pemimpin juga baik. Kalau rakyatnya buruk, pemimpinnya juga buruk. Jadi jangan tunjuk ke siapa-siapa, jangan. Tapi tunjuknya ke sini, ke diri kita sendiri. Seperti zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak fitnah luar biasa, Pak. Banyak fitnah luar biasa. Sampai rakyatnya bertanya, mengatakan, "Wahai khalifah, wahai pemimpin, ya, kenapa kok zaman pemerintahan Anda banyak fitnah? Fitnah sini, fitnah sana, sampai perang saudara." Sampai perang saudara. Kaum muslimin ya perang Jamal, ya, perang Siffin dan seterusnya. Ya, perang-perang antara kaum muslimin. Kenapa kok di zaman Anda banyak fitnah? Dulu zaman Abu Bakar, zaman Umar enggak ada beginian. Enggak ada fitnah-fitnah seperti ini. Maka Ali bin Abi Thalib pun balik mengatakan, dulu waktu zaman Abu Bakar, zaman Umar, rakyatnya saya yang semisal dengan saya. Ada di situ Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada sahabat-sahabat kibar yang lain. Adapun sekarang saya jadi pemimpin, rakyatnya ente ini. Kan begitu. Maka para ulama mengatakan penguasa, pemimpin itu cerminan rakyat. Dan ini senada yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullah. Kalau kita melihat ada kezaliman di penguasa, maka ini kita berkaca pada diri kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah sebuah kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Banyak istighfar dan islahul a'mal. Dua nih.
Banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki amal. Banyak amal-amal kita yang mungkin perlu dievaluasi gitu ya. Jadi lebih baik dihindari. Lebih baik dihindari. Kalau orang yang kita bicarakan itu bukan penguasa gimana Ustaz? Tapi kita nggak sebutin namanya dan orang nggak tahu dan orang tidak tahu. Kita sebutkan untuk diambil pelajarannya, untuk diambil ibroh. Boleh tidak? Maka jawabannya boleh. Ya, jawabannya boleh. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah cerita kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam membicarakan tentang 11 wanita ya yang gibahin suami mereka. Aisyah di situ tidak sebutkan nama. Tidak sebutkan nama. Dan itu pun kisah-kisah zaman dulu lah. Dan Nabi SAW dengerin. Dan Nabi SAW dengarkan. Ya, itu boleh-boleh saja untuk diambil pelajaran kalau orang nggak tahu siapa ya orangnya. Wallahu a'lam bishawab, maka dia ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Cukup? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk senantiasa bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal baik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomah kepada kita semua di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas